saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Adinda Kotrunada. Bisa dipanggil Nada dari IPB University, Sekolah Vokasi, Program Komunikasi Digital dan Media. Pertama, terima kasih untuk dokter atas waktunya untuk bisa diwawancarai. Untuk kali ini saya ingin menanyakan salah satu hewan mamalia yaitu harimau. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya buat mempersingkat waktu. Untuk pertanyaan pertama nih dok, kan yang kita tahu ini hewan harimau ini kan hewan yang termasuk ke dalam golongan kucing ya, kucing besar. Nah, apakah sifat dari harimau ini memiliki sifat yang mirip dengan kucing rumahan dok? Untuk sifat harimau atau dengan kucing rumahan itu sebenarnya hampir mirip. Dia soliter hidupnya dan dia itu memiliki tempat kekuasaan, tetapi kalau itu kekuasaannya itu sekitar 50.000 meter persegi. Nah, dan dia perilakunya hampir sama juga, suka menyakar, dan suka menandai tempat-tempat yang dia kelilingi. Untuk itu wilayah, istilahnya wilayah dia lah untuk ditandainya. Terus perbedaannya itu, dia kalau kucing itu dia sejenis felis ya. Kalau harimau itu genusnya Panthera. Kalau misalnya kucing itu genusnya itu felis. Dan ukurannya berbeda juga. Nah, kalau harimau itu dia gede. Kalau kucing itu kan kecil. Nah, sama-sama juga dia mengaum, tetapi harimau itu lebih besar ngaumnya daripada kucing. Terus dok, kan saya pernah lihat nih dok, kayak di dalam sirkus-sirkus dok, kan ada juga hewan harimau ya dok. Nah, itu kan pasti mereka melewati pelatihan ya dok. Nah, untuk kan sedangkan kita tahu bahwa harimau ini kan hewan buas ya dok. Itu apakah sifat dari hewan tersebut akan benar-benar menjadi jinak gitu dok, setelah mendapatkan pelatihan-pelatihan? Nah, pelatihan kayak di sirkus itu tidak bakalan jinak 100% karena dia pasti ada muncul sifat buasnya dan sifat alam liarnya. Jadi pasti sifat buasnya tetap masih ada ya walaupun dia melakukan pelatihan gitu. Jadi tidak akan 100% menjadi jinak gitu ya dok. Terus dok, kan harimau ini pasti tersebar di seluruh dunia gitu ya dok. Kalau yang hewan endemik Indonesianya tuh ada berapa sih dok harimau ini jenisnya? Nah, kalau di Indonesia jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu harimau Sumatera yang punah, yang sudah punah tuh harimau Jawa dan harimau Bali. Terus dok, untuk harimau kan identiknya warnanya tuh pasti warnanya kayak loreng antara oranye dan hitam gitu ya warnanya. Nah, untuk kasus untuk hewan harimau putih itu gimana ya dok asal-usulnya? Nah, asal-usul harimau putih itu sebenarnya kalau di Indonesia sih nggak ada. Cuman yang adanya tuh harimau benggala. Nah, itu munculnya harimau putih itu dari gen resesit. Nah, gen itu dia pembawa sendiri yang ada kelainan lah, makanya dia muncul gen T itu. Kalau yang sering disebut sih sama orang-orang Lucy namanya warnanya. Bukan albino tapi Lucy. Jadi kayak gitu ya dok, jenis-jenis dari harimau tersendiri itu. Nah, untuk harimau ini cara membedakan yang jantan dan betina itu kayak secara fisik. Nah, secara umum kalau di harimau itu secara fisiknya kelihatan dari besar tubuhnya. Kalau harimau jantan lebih besar dari harimau betina dan berat badannya pun lebih besar dari harimau jantan daripada harimau betina. Nah, beratnya itu sekitaran kalau harimau jantan itu 100 kilo sampai 140 kilo. Kalau betina itu kisarannya 75 kilo sampai 110 kilo. Jadi bisa bentuk ukuran tubuhnya ya dok untuk membedakan mana yang jantan dan betina. Kalau untuk kita ke cara perkembangbiakan nih dok, masa untuk kebuntingan harimau itu berapa lama ya dok?
Nah, kalau untuk masa kepentingan harimau tersendiri itu khususnya harimau di kita yang harimau Sumatera itu 103 hari biasanya. 103 hari bisa sampai 104 hari, 8 hari. Sekali dalam melahirkan nih dok, rata-rata harimau itu paling banyak dan paling sedikit itu tuh dalam sekali melahirkan tuh bisa berapa anak ya? Nah, kalau dalam sekali melahirkan itu bisa 2 sampai 4 anak. Ini kita bahas tentang makanannya nih dok. Kan yang kita Ya, tahu nih harimau ini hewan karnivor, makan daging ya. Terus kan pasti kalau di habitat liar aslinya kan pasti dia makannya bisa bebas gitu, ada di alam gitu. Tapi untuk kalau di penangkaran nih dok, apa ada daging khusus atau yang bisa dikasih gitu dok di dalam penangkaran gitu? nah, biasanya kalau di dalam penangkaran nih contohnya kayak di kebun binatang ya. Nah, kalau di kebun binatang biasanya dikasih seperti contohnya daging babi hutan, terus ayam, terus daging kanguru, daging sapi, dan daging kambing. Dalam sehari itu harimau biasanya makannya berapa banyak? Ini berapa kali dalam sehari gitu dok? Sekali makannya mungkin berapa kilogram gitu? Kalau misalnya di dalam penangkaran ataupun dalam LK tergantung bobot berat badannya. Nah, biasanya paling simpelnya dihitung dari 10% dari berat badan. Nah, bisa kemungkinan 5 kilo sampai 8 kilo lah konsumsinya dalam sehari. Nah, biasanya itu makannya itu bisa sehari sekali ataupun sehari 2 kali tergantung tempat LK-nya sendiri. Terus nih dok, kita lanjut ke pertanyaan tentang penyakit dalam hewan. Terkhususnya untuk harimau nih dok, sekiranya penyakit yang biasa bisa terjangkit oleh harimau itu penyakitnya apa ya dok? Nah, kalau penyakit di harimau itu ada beberapa ya, ada bisa penyakit pencernaan, pernapasan. Nah, paling sering pencernaan sama pernapasan, contohnya bisa cacingan, terus bisa diare. Nah, kalau untuk pernapasan bisa dia kena flu, bisa juga kena COVID, bisa juga batuk-batuk. Itu sih paling sering. Terus dok, harimau ini tuh punya perawatan khusus nggak sih dok untuk dirawat di dalam penangkaran? Nah, sebenarnya nggak ada perawatan khusus ya. Seharusnya kan kalau satwa liar ya tetapnya di alam, alam liar ya. Nah, biasanya kalau dipelihara di LK itu, biasanya kita perawatannya tuh kita harus membuat attachment. Attachment itu kayak dia pengayaan. Nah, kita harus tahu kandangnya seberapa, terus tempat makanannya seperti apa, terus kandang istirahatnya kita buat seperti apa, terus ada kayak pohon-pohonnya juga, ada kayu-kayunya juga, terus ada tempat dia istirahatnya berteduh. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, kita harus sesuaikan tempat dia tuh kayak di alam liarnya juga. Jadi sekiranya segitu aja sih dok pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Uh, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.